Lebih khusus Jemaat Ishak Samuel Kenny Wadio yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di malam hari yang berbahagia ini, Selasa 2 Juli 2020, kita akan ada bersama-sama dalam ibadah keluarga. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita tenang sejenak, kita bersatu sejenak sebelum kita memulai akan ibadah kita. Mari kita bersatu sejenak. Bapak Ibu, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita buka dan bernyanyi dari nyanyian Mazmur 47. Nyanyian Mazmur 47 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhan. Bangsa dunia, hai bersoraklah, tepuk tanganmu bagi Tuhanmu. Dengan nyanyian puji-pujian, mari hidup firman-Nya teguh, bumi gemetar, rajanya besar, senang dunia patutnya. Bangsa yang takutkannya, bangsa lain telah ditaklukkannya. Pada kita yang amat dan senang, duduk di negeri indah terpilih, tanah pilihan itu serta bagai milik saya, hambanya. Kasih Tuhanmu itulah. Mari kita beribadah. Ibadah dalam keluarga kami dilaksanakan dalam nama Allah yang menerima kami apa adanya, dalam nama Yesus Kristus yang mengarahkan hidup kami, dan Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk melakukan hal yang baik. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai kita semua. Mari kembali kita buka bersama dari nyanyian rohani 14. Kita buka dan bernyanyi dari nyanyian rohani 14, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang keempat. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu. Kali kalam yang setia, pohon suka yang teguh, menembuskan hati, mengenyangkan awan.
Di saat yang berbahagia ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan berita sukacita, kabar baik yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Ibrani pasal 10. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39. Sebelum kita membaca dan merenungkan bersama kabar baik, kabar sukacita, firman Tuhan yang ada pada tangan kita, mari kita memohon tuntunan Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk membaca Alkitab. Kami mohon Roh Kudus memberi kemampuan kepada kami untuk mengerti dan juga memberikan keberanian untuk melakukan firman ini dalam setiap hari-hari hidup kami. Biarkanlah firman ini bertumbuh, biarkanlah firman ini menjadi bagian dan selalu dapat menuntun kehidupan kami untuk menjadi yang lebih baik, untuk merubah kehidupan kami menjadi apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami dapat selalu memancarkan kasih karunia Tuhan, cinta kasih kepada sesama. Ini kami Tuhan, kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Kitab Ibrani pasal 10 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-39 dengan tema ketekunan. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaan, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Kiranya Roh Kudus selalu menuntun kita untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Selamat malam bagi kita semua. Tema perenungan kita pada malam ini berbunyi hasil ketekunan. Seseorang yang tekun, seseorang yang tidak pernah patah semangat, seseorang yang memiliki harapan yang besar, dia akan tetap berjuang dan dia akan memperoleh hasil. Arti kata tekun yaitu rajin. Arti kata tekun yaitu keteguhan hati. Arti kata tekun
yaitu bersungguh-sungguh. Ketekunan menunjuk pada arti adanya ketetapan hati yang kuat dari seseorang untuk bersungguh-sungguh melakukan sesuatu, dan yang diperoleh sebagai hasil dari ketekunan selalu tidak pernah mengecewakan, karena hasil yang diperoleh dari ketekunan adalah sukacita. Kenapa sukacita? Karena dia merupakan sesuatu yang baru, yang pertama kali kita temukan dalam kehidupan kita, sehingga dia akan membuat suasana hati kita berubah dari hati yang biasa-biasa saja menjadi hati yang bersukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, hasil dari ketekunan dia akan sangat menggembirakan hati kita. Di dalam Alkitab kita akan menemukan beberapa ayat yang berbicara tentang apa yang akan diperoleh seseorang jika ia bertekun di dalam Tuhan. Ada dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, kitab 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-12a. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Dan bagian yang kedua, di dalam kitab Kolose pasalnya yang pertama ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata tekun bukan berarti kita tekun terus kita selalu berharap tanpa ada kesabaran. Kata tekun dia juga diiringi, dia ikut bersama-sama dengan kata sabar. Ketika kita tekun, kita harus memiliki kesabaran. Kita tidak boleh terlalu tergesa-gesa untuk mengambil sebuah keputusan, karena kata tekun dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia harus menikmati segala proses, dia harus mensyukuri segala proses yang ditentukan, segala proses yang sedang ia jalani, supaya dia dapat menikmati hasil yang luar biasa. Demikian juga dalam bacaan hari ini, penulis surat Ibrani mengingatkan orang percaya dalam menyikapi berbagai penderitaan atau cercaan. Mereka harus tetap bertahan secara terus-menerus, kuat menghadapi, dan pasti akan melewatinya. Dalam proses seperti itu, iman seseorang akan bertumbuh semakin kokoh dan dewasa di dalam Tuhan. Mereka akan memperoleh upah besar yang dijanjikan Allah. Apa pencobaan atau ujian iman untuk masing-masing kita dalam masa pandemi COVID-19 hari ini? Salah satu contoh, kita sedang dihimbau untuk beraktivitas di rumah atau tetap di rumah dan menjaga jarak demi pencegahan penyebaran virus corona. Kita sudah melakukan himbauan tersebut, misalnya dengan beribadah di rumah masing-masing selama 2 bulan lebih. Kita bisa saja mendapat cercaan dan hinaan. Kita sudah berdoa dan memohon pengasihan Tuhan, tetapi keadaan belum berubah ke arah atau situasi normal tanpa virus.
kendor dalam beribadah dan berhenti untuk berdoa? Apakah kita merasa tidak ada gunanya segala sesuatu yang telah kita lakukan? Disinilah sebuah ketekunan dibutuhkan. Kita terus melakukan apa yang menjadi bagian kita dengan menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan. Yakin dan lihatlah, semua akan berakhir dengan baik. Hal lain yang kita dapatkan adalah semakin kuatnya persekutuan keluarga. Anak-anak akan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan secara sungguh-sungguh. Mereka semakin dibentuk menjadi anak yang memahami tugas terkait ibadah. Lihat perluan mereka, lihat mereka menikmati saat bersama dalam peribadahan ini. Yakinlah, anak-anak akan menjadi anak-anak yang dapat menyenangkan Tuhan dan dapat menjadi yang terbaik. Ingatlah satu pesan tentang kehidupan, bahwa hidup ini bagaikan setangkai bunga mawar. Bila kita tidak berhati-hati dalam memetiknya, kita akan terkena durinya. Oleh sebab itu, petiklah yang baik, tekunlah dalam kebaikan, maka kita akan diselamatkan, kita akan dibenarkan. Bersabarlah dalam menanggung segala sesuatu. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Dengarlah, Tuhan sungguh baik kepada kita. Sebagai ungkapan syukur, marilah kita memberi persembahan sambil kita menyanyi dari nyanyian rohani 133. Nyanyian rohani 133 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Jiwa puji Raja Sorga, Allah persembahan-Mu, Engkau diterusnya juga sampai hidupmu semua. Puji Raja, puji Raja, Tuhan Juru Selamat. Ia yang menyelamatkan. Mari kita tenangkan hati pikiran kita. Kita satu dalam doa persembahan dan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ketika matahari terbit, Tuhan telah menyediakan segala berkat. Tuhan telah menyediakan segala yang kami butuhkan. Nafas kehidupan, kekuatan kesehatan, aktivitas pekerjaan kami, dan banyak hal yang kami terima di hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, di malam hari yang berbahagia ini, kami selaku keluarga Kristen, selaku keluarga yang takut akan Tuhan, selaku keluarga yang rindu kehadiran Tuhan untuk berdiam di dalam kediaman kami. Kami datang mengucap syukur untuk segala kebaikan yang kami terima di hari ini, mulai dari pagi sampai dengan saat ini.
Kami ada bukan karena hebat, kuat, gagah, pintar, kayanya kami, tapi karena anugerah Tuhan kami masih menikmati hidup ini. Tanpa Tuhan, di hari ini segala sesuatu yang kami lakukan bisa saja menjadi sia-sia, tidak bermanfaat, tidak menjadi arti apa-apa dalam kehidupan keluarga kami. Tapi karena campur tangan Tuhan, sehingga kami masih dapat mengucap syukur dan bersuka cita. Ajarilah kami Tuhan, supaya kami tidak tergesa-gesa. Ajarilah kami supaya kami mau bertekun untuk merubah kehidupan kami. Kami mau bertekun untuk tetap beribadah, berdoa, bersekutu bersama-sama dengan anggota keluarga kami. Ajarilah kami supaya kami tidak bermalas diri. Ajarilah kami supaya kami dapat menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Ajarilah kami supaya kami dapat selalu bertekun di dalam iman akan Yesus. Kami selalu bertekun di dalam kebaikan. Kami selalu bertekun di dalam kebenaran, sehingga kami dapat dengan sabar menanggung segala sesuatu. Di saat ini Tuhan, selaku keluarga, kami datang membawa setiap pergumulan kehidupan kami, kehidupan pribadi lepas pribadi, kehidupan berkeluarga kami. Kami juga membawa pergumulan setiap usaha pekerjaan, setiap rencana dan rancangan kami, setiap kebutuhan, setiap kerinduan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami bersandar, hanya kepadamu kami berharap, karena di luar Tuhan kami tidak akan mendapat apa-apa. Kami membawa segala yang ada pada kami melalui persembahan-persembahan syukur kami, persembahan yang kami berikan melalui ketulusan hati kami. Tuhan mau terima untuk menopang pelayanan yang terjadi di dalam jemaat kami, Jemaat Ishak Samuel Kenny Wadio, di dalam Klasis Nagiri, juga di dalam setiap program Sinode Gereja Kristen Injil di Tanah Papua, agar melalui setiap program itu ada sukacita, damai sejahtera yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami membawa anak-anak kami yang masih dalam masa pertumbuhan, anak-anak kami yang ada di bangku pendidikan, anak-anak kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan, orang-orang tua kami, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Kiranya jamahan tangan kasih Tuhan selalu melingkupi kami semua. Berikan kami roh hikmat, roh dengar-dengaran, roh tekun, supaya dengan semuanya kami dapat melalui masa-masa pandemi virus corona ini, dan kami dapat bercerita tentang kemurahan Tuhan ketika kami hidup di dalam ketekunan. Kami dapat berbicara tentang kebaikan Tuhan yang memampukan kami untuk hidup di dalam tekun dan sabar dalam segala sesuatu. Ada banyak persoalan kehidupan kami, tetapi sebelum kami mengutarakannya satu demi satu, kami yakin dan percaya Tuhan yang membentuk kehidupan kami, Tuhan yang lebih mengetahui segala aspek kehidupan kami. Urapi kami dengan roh tersebut, agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman di dalam hari-hari hidup kami. Ini kami Tuhan, ini doa syukur kami, ini syafaat kami.
Di dalam kuasa kasih Yesus Kristus, kami berdoa menyerahkan kehidupan kami kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan segera mengakhiri ibadah keluarga kita di malam hari ini, Selasa 2 Juni 2020. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menyanyikan nyanyian rohani 19, nyanyian rohani 19 sebagai lagu untuk menerima berkat pada ibadah keluarga malam hari ini. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.